Ya, kembali lagi di Oasa Ramadan Metro TV. Ustadz Abu Sangkan akan melanjutkan tausiahnya. Bicara mengenai amal baik, tentunya kita berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang baik, amalan-amalan di bulan Ramadan, tentunya untuk menghapus dosa kita dan juga memperbaiki diri kita. Ustadz bisa dilanjutkan lagi Ustadz. Ya, begini Mas David, kita ngobrol-ngobrol bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa perjalanan ruhani ini akan kesulitan menuju Allah itu. Ketika orang sudah dikatakan, padahal dia beribadah, berhadapan-hadapan dengan Allah, tetapi Allah tidak menolehnya. Jadi Allah tidak mau menerima, sehingga rohani kita tidak bisa naik. Kenapa? Kenapa tuh Ustaz? Bagaimana kita bisa mau naik, bahwa jiwa kita terikat oleh benda. Jiwa kita terikat oleh sesuatu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, bahwa man ahabba syai'an fahuwa asiru lahu, wa man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa hatinya terikat terhadap sesuatu, maka jiwanya akan tertawan. Dia akan tertawan keseret apa yang dipikirkan. Maka ketika menuju Allah, maka tertarik ke sana. Ketika pun sama, orang yang hatinya tidak mau memikirkan yatim piatu, tidak memikirkan fakir miskin, ada apa dengan hatinya sebenarnya? Dia seolah-olah sudah khusyuk sholatnya, ternyata bukan khusyuk. Baru tingkat ketenangan pikiran. Baru tingkat kepuasan di dalam dia berdiri sholat. Jadi bukan tingkat rohani yang tinggi. Karena tingkat rohani tinggi adalah keterlepasan jiwa dia. Ada keterbebasan jiwa dia dari keterikatan terhadap benda. Tanda-tanda dia terikat rohaninya, terikat jiwanya. Sehingga maka tandanya adalah ia bisa mampu melepaskan apa yang dimiliki yang paling dicintainya. Makanya ketika Nabi Ibrahim disuruh melepaskan anak yang dicintainya. Disuruh korbankan anak yang paling satu-satunya yang bisa mengikat dirinya, tidak mampu melepaskan ruhaninya. Ruhani akan terhambat menuju Allah jika terikat terhadap sesuatu yang dia cintainya. Maka ketika ia lepaskan dari semuanya, unbinding problem, maka dia akan meluncur rohaninya dengan sangat mudah. Mas, kita buktikan, setiap orang yang mampu melepaskan uangnya, melepaskan hartanya, orangnya biasanya lebih ringan. Wajahnya biasanya lebih nyaman. Bagi orang yang tidak masih terikat, maka ada kekunci wajahnya, akan dikasih tanda wajahnya. Tandanya menjengkelkan. Tandanya itu tidak nyaman dilihat. Bagi orang-orang yang bisnisnya agak seret. Bagi orang-orang yang sulit rezekinya, maaf, juga sulit jodohnya. Maka sebenarnya perhatikan ada keterikatan atau yang membuat dia terhambat. Ketika kita ada yang terhambat, mari kita lepaskan sesuatu yang paling kita cintai. Paling kita rasakan menghambat. Jika jiwanya dia mampu melepaskan setiap hartanya 2,5% minimal. Sedekahnya setiap hari, buktikan setiap hari. Zikir yang terbaik adalah zikir yang memberikan apa yang dari Allah berupa rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang dari Allah berikan itu silakan dilepaskan. Setiap hari melepaskan 2,5%. Setiap hari entah 10.000, entah 25.000 akan kita buktikan bahwa power dari dalam akan menghasilkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan Ustadz. Iya. Tadi Ustadz bilang kita harus bisa melepaskan keterkaitan kita dengan anak. Ya kan? Tadi contohnya Nabi Ibrahim. Nabi. Sekarang kita sebagai manusia biasa. Gimana kita bisa melepaskan keterkaitan kita dengan anak, istri, keluarga, orang tua dan sebagainya pada saat kita ibadah. Gitu. Kita kan merasa kita punya tanggung jawab apalagi sebagai suami gitu. Apalagi sebagai anak paling tua. Nah itu bagaimana? Tanda yang diberikan bahwa akikah, tanda melepaskan mencontoh Nabi Ibrahim. Hanya diniatkan di sini, bukan dibunuh, tapi dilepaskan di sini tidak menjadi beban. Tetapi anak itu sebagai alat, sebagai penerus generasi kita yang akan kita pelihara, yang kita bukan untuk senang-senang diri kita. Jadi anak itu bukan untuk buat hiburan diri kita. Anak kita itu adalah
amanah dari Allah yang akan kita arahkan ke depan. Sebab kalau anak dijadikan alat hiburan, maka kita akan tersiksa oleh anak kita itu. Kita punya harapan yang tinggi. Ketika anak kita lewat tidak memperhatikan kita, kita sakit luar biasa. Kita hanya mengatakan bahwa anak ini titipan ilahi yang saya harus bertanggung jawab, memberi makan, dan kita memberikan santunan untuk anak kita sendiri, dan kita arahkan bagaimana dia kelangsungan generasi lebih baik dari saya, lebih baik dari kita, lebih baik ke depannya. Iya, betul. Anak, orang tua, makanya istri dan segala macam. Istri dan keluarga akan jadi siksaan buat kalian. Kecuali orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menyiksa. Silakan Anda mencintai anaknya. Nanti suatu ketika Anda akan disakiti oleh anak-Anda. Silakan engkau mencintai rumahmu. Nanti suatu ketika rumah itu yang bikin menyakitkan hatimu. Subhanallah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Kita beri tepuk tangan dong buat Ustadz Abu Sangkan dong. Silakan duduk Ustadz. Terima kasih. Nih, pemirsa di rumah juga anak-anak ya, sama-sama kita udah belajar bahwa tadi kecintaan yang paling utama adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk mencintai Allah seutuhnya. Nah, Ustaz tadi mengatakan juga kita punya amanah sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Anak adalah titipan kita. Bicara anak-anak, di sebelah saya sudah ada seorang anak-anak juga, generasi penerus bangsa, anak muda berprestasi, namanya Awa. Assalamualaikum Awa. Waalaikumsalam. Awa, Awa ini namanya kan Awa apa? Awa. Apa namanya siapa? Nama lengkapnya Taki Fawas Al-Batani. Cuman Taki panggilannya Fawas Al-Batani, tapi dipanggilnya Awa. Awa. Dikenalnya sebagai Dai Awa. Nih, dulu Awa ini kita kenal sebagai Dai Cilik, ya. Dai Cilik, Ustaz Cilik. Nah, Awa berapa lama sih belajar jadi dai? Yang ngajarin siapa kalau boleh tahu? Kalau yang ngajarin saya untuk jadi dai itu umi saya. Umi saya, ya. Ibu? Ya, ibu saya. Tapi kalau ingin jadi dai itu karena apa ya, kemauan saya sendiri. Saya ingin tuh generasi-generasi muda sekarang itu menjadi lebih baik daripada yang dulu-dulu itu. Oh gitu. Nah Awak sekarang kalau nggak salah ini ya, ikut pesantren ya? Pesantren Kalong ya? Belajar sendiri. Udah hafal Quran ya? Hafal Quran belum, tapi baru 4 juz. 4 juz? Iya. Juz berapa aja coba? Juz 1, juz 2, juz 30 sama juz 29. Subhanallah. Takbir semuanya, Allahu Akbar. Nah nanti kita akan dengarkan Awa akan bagi-bagi ilmunya nih sama anak-anak yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetaplah Dewasa Ramadan Metro TV.